Halo, sebelumnya perkenalkan namaku Nitya Soses Kirana, NIM 143, dan partnerku Nicholas Nanda, NIM 049. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan jelasin tentang proyek akhir kami di Praktikum SDPK yang berjudul Penentuan Prioritas dalam Pengembangan Bisnis Kuliner. Nah, kenapa kami memilih bisnis kuliner? Karena di era sekarang ini perkembangan bisnis kuliner berkembang dengan sangat cepat, dan perkembangan teknologi juga membantu dalam perkembangan bisnis kuliner. Jadi langsung aja kita run programnya. Oh ya, di kesempatan kali ini kami mendapatkan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, ini bentuk tabelnya. Yang pertama ada input kriteria dan atribut. Ada C1 sama dengan C5. C1 yaitu berarti harga, C2 yaitu nilai investasi, C3 daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, C4 prioritas kebutuhan, dan C5 ketersediaan atau kemudahan produk kami. Jadi langsung kita isi aja. Nah, untuk alternatif yang pertama, yaitu tentang membeli mobil untuk delivery barang atau bahan makanan kami. Oke, langsung aku isi aja. Yang pertama, langsung kita klik tambahkan data. Nah, untuk yang kedua, alternatif yang kedua adalah membeli tanah untuk membangun restoran baru atau cabang yang baru. C2-nya juga kita isi sampai C5. Kita klik tambahkan data. Lalu yang ketiga adalah maintenance sarana teknologi informasi. Contohnya misalkan kita mau pesan menu makanan atau minuman di restoran dengan menggunakan iPad. Langsung kita isi aja. Nah, yang keempat yaitu pengembangan produk makanan atau minuman yang baru. Langsung kita klik tambahkan data. Nah, di sini juga ada nilai bobot atau atribut kriteria, tipe benefit atau tipe cost. Kalau misalkan user atau pengguna tidak tahu apa itu nilai bobot atau atribut kriteria, bisa klik tanda tanya di sini. Akan muncul info atau keterangan. Nah, nilai bobot di sini merupakan total dari C1 sampai C5 yang bisa dijumlahkan sama dengan 1 atau sama dengan 100. Nah, di sini aku pilih kita totalkan sama dengan 100 saja. Langsung kita input nilainya. Nah, di sini ada atribut kriteria, bisa kita lihat juga di keterangannya. Ada tipe benefit atau tipe cost. Jadi kita bisa pilih nilai antara 0 atau 1. Langsung kita isi aja. Nah, kalau datanya semua udah terisi, maka kita tinggal klik kalkulasi. Nah, sudah muncul hasil alternatif terbaik adalah data keempat. Maka, pengembang bisnis kuliner ini dapat memprioritaskan untuk pengembangan bisnisnya di data keempat atau alternatif keempat, yaitu pengembangan produk makanan atau minuman yang baru. Jadi diharapkan setelah pengguna atau pemilik bisnis kuliner ini menemukan hasil alternatif terbaik, lalu mereka dapat menggunakannya untuk mengembangkan bisnis kuliner mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nicholas. Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjelaskan cara jalannya program ini. Pertama, ini ada tambah data. Nah, tambah data di sini memasukkan data ke tabel. Yaitu di tabel pertama kita deklarasikan dulu variabel global, yaitu untuk menyimpan data nanti berupa metrik. Kemudian di sini ada tombol tambah data. Di situ dia mengambil data C1 sampai C5 ini dan memasukkan ke variabel global P tadi, yaitu berupa data yang isinya metrik data C1 sampai C5. Kemudian ngeset tabelnya dengan tipe data isinya P data ini. Kemudian ini bisa dinamis bertambah terus. Kemudian memasukkan nilai bobot C1 sampai C5, kemudian atribut kriteria dan tombol kalkulasi. Di sini kita masukkan dulu mengambil data dari tabel. Karena tabel adalah tipenya data dan tipe datanya tersebut adalah sel, maka kita rubah ke metrik terlebih dahulu.
kemudian mengambil nilai bobot dari input, atribut dari input, merubah nilai bobot ke metrik W, merubah nilai atribut ke metrik K. Kemudian di sini proses normalisasi. Ini kita deklarasikan metrik berisi 0. Proses normalisasinya yaitu jika nilai atribut kriterianya 0, maka misal ini C1 kan 0, maka dia masuk ke else, yaitu nilai minimum dari kolom tersebut dibagi dengan data pada indeks saat itu. Misalnya ini 200, nilai minimumnya juga 200, berarti 200 bagi 200. Kemudian 450, di sini nilai minimumnya 200, berarti 200 dibagi 450 dan seterusnya. Kemudian jika atribut kriterianya bernilai 1, maka data indeks tersebut dibagi nilai maksimum dari kolom tersebut. Nah, kemudian dia dimasukkan ke indeks kolom saat itu. Nah, setelah proses perulangan ini selesai, maka terjadilah metrik normalisasi. Nah, kemudian di sini terjadi perhitungan perkalian bobot W tadi dikali masing-masing indeks dari metrik yang ternormalisasi tadi, kemudian disimpan ke array. Oh, ini penjumlahan. Jadi setiap data dikalikan bobot, kemudian dijumlahkan nilainya berapa, kemudian disimpan di array V. Nah, di sini array kita mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi dari array tersebut. Nah, hasil di sini adalah berupa indeksnya, dan kemudian yang kita abaikan adalah nilai dari indeksnya. Kemudian mengoutputkan data keberapa yang nilainya hasil alternatif terbaik. Oh, ini hanya memanggil nih file info di bawah, file info, callback dan datanya. Ini juga sama. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.